Nampak-nampak. Coba bang, langsung kita gas bang. Udah gas terus nih. Coba bang. Udah direkam kan? Ya bang. Nah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman lainnya akan mempresentasikan hasil dari kami dengan judul pemodelan arus arsing tegangan rendah pada kabel fleksibel atau serabut menggunakan elemen neural network. Di era modern ini, listrik menjadi kebutuhan yang sangat viral. Dalam beberapa tahun sekitar, rasio elektrifikasi mengalami peningkatan. Dengan banyaknya pelanggan listrik, skala rumah tangga, keamanan instalasi listrik, tegangan rendah menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Salah satu bahaya yang dapat terjadi yang diakibatkan oleh listrik adalah kebakaran. Arus hubung singkat dapat listrik adalah dapat yang diakibatkan oleh listrik adalah kebakaran arus hubung singkat dapat menimbulkan arus flash atau busur api yang dapat memacu terjadinya kebakaran. Arsing pada tegangan rendah memiliki nilai yang cukup tinggi, namun memiliki durasi yang cenderung singkat sehingga tidak dapat dideteksi oleh perangkat pengaman seperti push maupun circuit breaker. Analisa mengenai arsing sangat perlu dilakukan agar dapat menghindari bahaya bahaya yang mungkin dapat diakibatkan oleh fenomena tersebut. Bahaya yang mungkin dapat ditimbulkan oleh electric shock, arc flash burn, arc flash blast, intense light, short wave, projectiles. Dalam rangka memudahkan analisa dari arsing tegangan rendah, maka diperlukan sebuah pemodelan dari arus arsing. Tujuan dari melakukan pemodelan adalah dari faktor kemudahan agar ketika hendak melakukan analisa, arsing tidak perlu melakukan pengambilan data karena bentuk gelombangnya sudah dimodelkan. Artificial Neural Network atau ANN atau jaringan saraf tiruan JST telah banyak diterapkan di berbagai permasalahan seperti lalu lintas, komunikasi, dan rekayasa transportasi. Oleh karena itu, di sini kami hendak memaparkan JST dalam melakukan pemodelan arus arcing. Oleh karena itu, di sini kami hendak memanfaatkan DST dalam melakukan pemodelan arus arsing atau pemodelan arus arsing tegangan rendah pada kabel fleksibel atau serabut menggunakan elemen neural network, di mana pemodelan ini akan menggunakan JST yang berbentuk karakteristik dan gelombang arc flash dan memanfaatkan parameter-parameter lainnya seperti energi, jumlah serabut, dan waktu. Pemodelan arus arsing tegangan rendah. Arsing adalah sebuah keluahan elektrik yang mengalir di antara dua elektroda melalui gas atau uap air. Arc flash dapat terjadi akibat adanya hubungan singkat. Hubungan singkat dapat terjadi karena kontak langsung kedua konduktor yang berbeda potensial memiliki isolasi yang tidak standar sehingga bagian dalam kabel saling bersentuhan. Arc memiliki tiga wilayah umum, yaitu katoda, anoda, dan potom positif. Kolom positif. Drop tegangan di dalam katoda ada di sekitar 20 volt atau kurang. Drop tegangan dalam wilayah anoda biasanya jauh lebih kecil, jauh lebih kecil. Kolom positif atau plasma memiliki gradien tegangan yang cukup seragam. Beberapa karakteristik umum harus busur api listrik pada beban resistif yang telah diidentifikasi antara lain di setiap setengah cycle harus memiliki dua nilai yang tidak bernilai atau seolah-olah bernilai nol dan bernilai begitu seharusnya begitu seterusnya setiap setengah cycle laju kenaikan dan maksimum atau max arus biasa selalu lebih besar dibanding arus beban beban normal.
Busur api listrik bukanlah fenomena dengan bentuk gelombang stasioner. Segmen arusnya dapat berdampingan dengan segmen aliran arus normal. Muncul noise frekuensinya tinggi pada arus busur api listrik dari 110 Hz sampai dengan 1 Hz. Ak 120 volt dan 240 volt dapat mempertahankan dirinya sendiri dan dapat padam dengan sangat cepat. Hal ini sangat meminimalisir insiden energi dan efeknya. Resurrent Network, Neural Network atau RNN adalah sebuah jaringan yang mengakomodasi output jaringan untuk menjadi input jaringan yang kemudian digunakan untuk memproduksi output baru. Arsitektur NN seluruhnya terkoneksi dengan network yang terhubung sebagian termasuk jaringan multi-layer feed forward dengan layer input dan output yang berbeda. Elemen RNN adalah jaringan rekuren sederhana. Ini adalah jaringan rekuren sebagian yang mayoritas koneksinya adalah feed forward saja. Sebuah kelompok unit spesifik menerima sinyal feedback dari time step sebelumnya. Unit ini dikenal dengan nama konteks unit. Dengan demikian, input layer terdiri dari dua bagian, unit input sebenarnya dan konteks unit. Konteks unit adalah salinan dari aktivitas hidden unit. Elemen RNN adalah digunakan dalam menentukan nilai hambatan arcing. Selain pada elemen RNN didasarkan dari data percobaan. Perancangan ala eksperimen. Peristiwa Akples tegangan rendah dibuat dengan menggunakan eksperimen di laboratorium. Penelitian ini diawali dengan perancangan alat eksperimen. Alat tersebut merupakan representansi sebuah instalasi listrik sederhana dengan menggunakan sumber listrik PLN, sebuah push beban lampu bolam sebanyak 10 buah, 2 buah suren transformator, sebuah perivolt, dan 2 kabel yang dipasang paralel dengan sistem serabut net terbuka. Adapun komponen yang berada pada skema alat eksperimen tersebut dimulai dari sumber tegangan. Sumber dari alat percobaan dalam penelitian ini berasal dari PLN 1, satu pasa dengan PRMS 220 volt dan frekuensi 50 Hz. Kemudian ada kabel fleksibel. Kabel yang dimaksud di sini adalah kabel yang terhubung paralel dengan sistem untuk kemudian mengalami kejadian hubung singkat. Kabel tersebut adalah kabel fleksibel 2 kali 2,5 mm kuadrat sepanjang 17 meter. Pushbox digunakan sebagai pengaman pada paralel. Rating push tersebut sebesar 6 ampere. Hal ini dimaksudkan untuk menyimulasikan perumahan yang memiliki kapasitas daya 1300 volt ampere, sekaligus menguji apakah push dapat trip saat terjadi busur api. Pada penelitian kali ini, menggunakan beban lampu bohlam dengan spesifikasi 220 volt ampere, 100 watt sebanyak 10 buah, yang dihubungkan secara paralel. Chamber terbuat dari bahan akrilik dengan ukuran 30 cm, 15 cm, 20 cm, dengan ketebalan 0,2 mm. Chamber ini digunakan untuk melindungi peneliti dari percikan api ketika terjadi busur api. Terapu arus digunakan untuk mengukur arus pada sumber dan pada kabel paralel. Tempat terjadi hubung singkat, fungsi dari terapu arus adalah menurunkan nilai arus untuk keamanan alat. Adapun rasio dari CT yang digunakan adalah 200/5. NI 9.246 dan NI 1.223.
adalah sebuah alat akuisisi data. Dalam penggunaannya, alat ini akan terhubung ke VC dan dikontrol menggunakan program LabVIEW. NI 1246 adalah alat yang digunakan untuk mengukur arus, sedangkan NI 1223 adalah alat yang digunakan untuk mengukur tegangan. Variable and tube DE per HB merupakan sensor tegangan dengan maksimal tegangan 2000 volt dengan tegangan output maksimal 10 volt. Alat ini akan terhubung dengan NI 1223. Komputer digunakan untuk pengolahan data. Setelah dilakukan akuisisi data, maka proses selanjutnya adalah pengolahan data dari data tersebut. Beberapa parameter kemudian ditentukan untuk dapat mempresentasikan karakteristik fenomena dari busur api pada tegangan rendah. Adapun parameter yang pertama adalah energi. Energi adalah jumlah daya dalam satuan waktu. Dalam percobaan ini, energi digunakan untuk menentukan R arc. Energi yang diambil adalah energi di tempat terjadinya arc. Parameter yang kedua adalah hambatan arcing. Nilai hambatan yang dimaksud di sini adalah resistensi pada tempat terjadinya busur api listrik. Kita namakan dengan RAC. Nilai dari R arc didapatkan dari perhitungan hambatan pada kabel paralel, dikurangi hambatan kabel hitam dan kabel biru. R arc digunakan sebagai target pelatihan neural network. Model. Pembuatan model dilakukan menggunakan software MATLAB. Rangkaian ini terdiri dari power supply, hambatan dalam, R kabel hitam dan biru, R arc, switch on, switch off, dan R beban. Adapun perincian dari masing-masing komponen pemodelan adalah sebagai berikut. 1. Blok utama. Adapun bagian-bagian dari blok ini dimulai dari blok power supply. Blok supply merupakan representasi dari sumber listrik PLN. Pada blok ini terdapat hambatan dalam yang lainnya di atas demikian sehingga memiliki output pemodelan yang sesuai dengan output percobaan. Pada komponen sumber AC terdapat kolom bertuliskan peak amplitude. Karena sumber tegangan 220 volt, maka peak amplitude menjadi 200 per ms kali X sama dengan 301 13 volt. Beban dalam eksperimen ini adalah lampu bohlam sebanyak 10 bohlam dengan masing-masing memiliki daya 100 watt. Di dalam pemodelan ini, beban dipresentasikan dengan sebuah resistor. Adapun nilai dari masing-masing beban adalah sebagai berikut. 484 ohm. Berikutnya adalah kabel hitam dan kabel biru yang saling terhubung seri. Dipasang secara paralel terhadap sumber. Kedua kabel ini adalah kabel fleksibel dengan panjang 17 meter. Nilai resistensi dari kedua kabel ini berdasarkan tabel yang sudah dijelaskan di atas. Terdapat dua sensor utama, yaitu sensor arus, sensor tegangan. Sensor tegangan digunakan untuk mengukur tegangan yang diletakkan dekat dengan sumber. Adapun sensor arus digunakan untuk mengukur arus sumber dan arus arc. Tegangan sumber dan arus arc kemudian dihubungkan dengan timescope, sedangkan arus sumber digunakan untuk menghitung energi sumber. Kejadian hubung singkat yang mengakibatkan terjadinya busur api dipresentasikan dengan dua buah switch dan sebuah resistor variabel. Yang pertama adalah rangkaian switch on yang berfungsi untuk mengatur kapan hubung singkat mulai terjadi. Kemudian ada rangkaian switch off yang berfungsi untuk mengatur hubung singkat berakhir. Kemudian ada rangkaian arc, R arc yang mendapatkan input berasal dari blok neural network.
dua rangkaian penghitung energi. Rangkaian ini berfungsi untuk menghitung energi total yang dimulai ketika terjadi hubung singkat. Blok ini mendapatkan masukan dari keluaran sensor arus air, ars, dan sensor tegangan. Keluaran dari rangkaian ini dimasukkan ke output dan display dan JST. Pada gambar di atas, PS produk sebanyak 2 buah. PS produk yang pertama berfungsi untuk mengalihkan nilai arus yang berasal dari current. Sensor dengan tegangan yang berasal dari voltage sensor. PS produk yang kedua terdapat 2 input. Input yang pertama adalah hasil pengalih dari PS produk yang sebelumnya, yakni V kali I. Input yang kedua adalah representasi dari delta T sebesar 1/10.000. Output dari PS produk yang kedua adalah energi. Sum adalah komponen yang berfungsi untuk menjumlahkan 2 input. Salah satu input adalah feedback dari output pada time step sebelumnya, sedangkan delay berfungsi untuk memberikan jarak waktu untuk penjumlahan feedback sesuai dengan nilai delta T, yakni sebesar 0,0001 S. Switch memiliki 2 jenis input, yakni control port dan input port. Pada pemodelan ini, input port diisi oleh clock. Switch memiliki nilai threshold. Nilai threshold menjadi batas switch untuk on ke sisi input. Ketika nilai control port sudah mencapai nilai threshold, switch akan on ke sisi input port. Dengan demikian, rangkaian ini berfungsi untuk mengatur kapan nilai energi dapat mulai dihitung. Di bawah ini adalah gambar switch dan contoh pemilihan nilai threshold yang dalam penelitian ini berupa waktu. Blok jaringan saraf tiruan. Pada penelitian kali ini digunakan sebuah JST, yaitu sebagai penentu nilai dari RR. Input dari JST ini adalah jumlah serabut dan energi. Adapun metode yang digunakan adalah elemen neural. Blok JST ini didapatkan menggunakan library MATLAB yang kemudian dilatih sesuai dengan parameter-parameter yang telah ditentukan. Neural network yang digunakan adalah neural network dari masing-masing serabut. Adapun switch control yang menentukan neural network mana yang akan dieksekusi. Seperti yang sudah diterangkan sebelumnya, input dari JST kali ini adalah jumlah serabut dan jumlah energi. Adapun outputnya adalah RR. Dalam rangkaian di atas, nilai S adalah representasi dari jumlah serabut. Nilai E adalah representasi dari jumlah energi dan nilai R adalah representasi dari nilai RR. Komponen pendukung. Komponen pendukung di sini memiliki peran untuk melengkapi rangkaian-rangkaian utama yang ada di atas. Dimulai dengan komponen solver konfigurasi. Komponen ini adalah komponen fisikal yang harus ada dalam setiap rangkaian fisikal pada Simulink. Solver konfigurasi berfungsi untuk menentukan banyaknya frekuensi sampling pada pemodelan. Karena dalam percobaan menggunakan frekuensi sampling 10.000 per second, maka pada sample time diinputkan nilai 0,0001. Kemudian ada komponen form dan Goto. Komponen ini adalah komponen Simulink. Form berfungsi untuk menerima sinyal dari Goto yang memiliki label yang sama. Goto mendapatkan masukan dari rangkaian yang ada di belakangnya. Adapun form memberikan masukan pada rangkaian yang ada di depannya. Simulink to Physical Signal Converter atau SPS adalah sebuah komponen yang berfungsi untuk mengubah nilai Simulink menjadi nilai fisikal. Sedangkan physical to Simulink
Konverter PS, PSS adalah sebuah komponen yang berfungsi untuk mengubah nilai fisikal menjadi nilai simulink. Kedua komponen ini digunakan dalam rangkaian pemodelan yang dapat berupa komponen fisikal maupun komponen simulink, sehingga dapat saling terhubung satu sama lain. Komponen display berfungsi untuk menampilkan nilai dari sebuah masukan dalam time step tertentu. Komponen scope berfungsi untuk menampilkan sebuah masukan dalam bentuk gambar. Dalam penelitian ini, scope digunakan untuk menampilkan bentuk gelombang dari tegangan sumber dan arus arcing yang sebelumnya terbaca oleh voltage sensor dan current sensor. Hasil dan pembahasan. A. Pelatihan jaringan saraf atau JST. Dalam melakukan pelatihan pada jaringan saraf tiruan dengan metode Elman Neural Network. Telah disebutkan sebelumnya bahwa pembuatan perangkat JST menggunakan toolbox pada MATLAB. Parameter pelatihan. Seperti yang sudah disebutkan di atas, metode pelatihan train LM adalah yang paling presisi. Namun hal ini perlu dibuktikan lebih lanjut. Maka dari itu akan diuji berbagai macam metode pelatihan digunakan untuk memodelkan gelombang rabut. Rabut 1. Parameter-parameter lainnya seperti jumlah hidden layer, jumlah neuron, dan lain-lain dibuat sama. Hasilnya adalah train LM. Jumlah hidden layer. Jumlah hidden layer sesuai dengan pernyataan sebelumnya bahwa jumlah hidden layer dengan input lebih dari 1. Sebaiknya lebih dari 2. Namun di sini akan diuji berbagai jumlah hidden layer dengan parameter-parameter lainnya. Dibuat sama pula. Hasilnya adalah 2 hidden layer yang terbaik. Jumlah neuron. Pengujian yang terakhir adalah dengan menentukan jumlah neuron. Jika mengikuti script neural network pada MATLAB, default dari neuron adalah 10. Hasilnya adalah 20 neuron yang terbaik. Pembuatan neural network. Setelah berbagai percobaan di atas diketahui parameter-parameter terbaik dibanding dengan parameter lainnya. Dapat disimpulkan jenis-jenis parameter yang dipilih adalah metode neuron Kalman Backprop dengan metode train dengan jumlah hidden layer 2 dan dengan jumlah neuron 20. Penentuan input dan target pelatihan. Setelah arsitektur NN dibuat, kemudian yang dilakukan adalah menentukan input dan target pelatihan NN tersebut. Dalam penelitian kali ini, input dari neural network adalah 2, yakni serabut dan jumlah energi, sedangkan targetnya adalah RRC. Memulai pelatihan dan monitoring. Setelah input dan target pelatihan ditentukan, berikutnya adalah menentukan parameter-parameter pelatihan di dalam neural network yang telah dibuat. Contohnya adalah epoch hash atau jumlah iterasi, target, dan lain-lain. Setelah parameter ditentukan, train dapat dimulai. Hasil pelatihan neural network. Pelatihan neural network dalam percobaan ini menggunakan parameter yang terbaik. Hasil dari percobaan di atas. Metode pelatihan menggunakan train LM. Jumlah hidden layer 2 dan jumlah neuron 20. Dalam penelitian ini serabut yang dilatih adalah serabut 1, 3, 6, 12, dan 24. Selanjutnya dilanjutkan oleh Farhan.
Bang Zuhri. Bang Farhan. B, 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 B. Hasil pemodelan dengan training. Simulasi modelan dilakukan sebanyak 5 kali. Sebanyak serabut yang akan dimodelkan yaitu serabut 1, 3, 6, 12, dan 24. Dari simulasi model tersebut kemudian dibandingkan dengan data percobaan yang digunakan untuk melakukan training di ST. Gunakan metode main absolute percentage error sehingga didapatkan tingkat akurasi dari masing-masing permodelan. Harus parsing selesai menggunakan peraturan Swiss of satu ini pemenangan dengan arus hambatan MSE 58,722,768,83,16. Jadi 6544 5800 93 47 4322 serabut 3 tegangan arus hambatan 100 095 65 serabut 6 tegangan arus hambatan 0201,813 serabut 12 hambatan 3,189,944,084,089,086 serabut 24 tegangan arus hambatan 96,114,1250,923.
Hasil pemodelan dengan data non-training. Hasil pemodelan dengan data non-training maksudnya adalah menguji program menggunakan data yang berbeda dengan data yang menggunakan untuk melakukan training. Harus ersing selesai menggunakan peraturan switch off secara manual. Kesimpulan dari pemodelan arus ersing di atas didapatkan nilai MSE dan masing-masing serabut 1 titik 2 MSE sama dengan 16,34543 serabut 3 titik 2 MSE 16,246767 serabut 6 titik 2 MSE 44,12924 serabut 12 titik 2 MSE sama dengan 21,32577 serabut 2 MSE 1244,925. Durasi ersing cenderung meningkatkan seiring dengan bertambahnya jumlah serabut. Namun dalam beberapa kasus terjadi sebaliknya. Adapun nilai arus puncak dari ersing cenderung flash tegangan rendah tidak membahayakan lagi menggunakan. Namun jika hard flash terjadi dapat dengan bahan yang mudah terbakar, dapat memicu terjadinya kebakaran. Sekian dari hasil presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.